Di tengah spekulasi terkait calon lawan uji coba, pihak manajemen Timnas memastikan bahwa Indonesia akan menghadapi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan kompetitif sekaligus menyesuaikan dengan kalender internasional yang berlaku. Dengan strategi ini, Timnas Indonesia tetap bisa menguji kekuatan tim tanpa mengganggu jadwal negara peserta Piala Dunia. Manajer tim mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada satu negara yang hampir pasti menjadi lawan, sementara satu slot lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pertandingan ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan peringkat FIFA, tetapi juga sebagai ajang pematangan tim jelang turnamen regional seperti Piala AFF 2026. Menjelang FIFA Matchday Juni 2026, Timnas Indonesia juga dikabarkan tengah membidik tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Salah satu nama yang mencuat adalah seorang penyerang muda yang bermain di klub Eropa, Luke Fikri. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku terbuka untuk membela Indonesia dan tertarik merasakan atmosfer luar biasa dari supporter Garuda. Selain itu, seorang bek tangguh Pascal Struijk yang bermain di Liga Inggris bersama Leeds United juga disebut-sebut masuk dalam radar naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Jika proses ini berjalan lancar, kedua pemain tersebut berpotensi menjalani debut pada agenda FIFA Matchday mendatang. Performa Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir menunjukkan tren positif. Organisasi permainan yang semakin rapi serta kedalaman skuad yang meningkat membuat publik semakin optimis. FIFA Matchday Juni 2026 akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim menghadapi lawan dengan level lebih tinggi. Dengan dukungan penuh dari supporter dan strategi pengembangan yang matang, Timnas Indonesia berpeluang melangkah lebih jauh di kancah internasional. Pemain Timnas Indonesia, Tim Guypens, membantah ingin menjadi warga negara Belanda lagi. Ia memastikan beberapa media melakukan kesalahan translate saat mendapatkan video wawancaranya dengan media Belanda. Setelah sempat diparkir 4 pertandingan karena masalah izin kerja, Tim Guypens akhirnya bermain bersama FC Emmen. Kelar pertandingan, Tim Guypens diwawancarai media Belanda soal masalah izin kerja yang menimpanya. Namun beberapa pernyataan Tim Guypens disalahartikan. Beberapa media tanah air mengartikan Tim Guypens ingin kembali menjadi warga negara Belanda setelah isu izin kerja mencuat. Agar isu tidak berkembang semakin liar, Tim Guypens melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi tersebut, Tim Guypens membantah ingin kembali menjadi warga negara Belanda lagi. Ia bahkan tak sabar menunggu panggilan memperkuat Timnas Indonesia. Tim Guypens resmi menjadi WNI pada 11 Februari 2025. Sayangnya, setahun berlalu, Tim Guypens tak kunjung mencatatkan caps bersama Timnas Indonesia Senior. Padahal pesepak bola 20 tahun ini tampil lumayan bersama sang klub, FC Emmen. Dari 27 pertandingan Liga 2 Belanda 2025-2026, ia mengemas 2 gol dan 2 assist. Ia sempat masuk ke dalam daftar 41 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk FIFA Series 2026. Namun ketika John Hartman mengerucutkan menjadi 24 nama Tim Guypens tidak termasuk. Jika rutin bermain bersama FC Emmen, peluang Tim Guypens dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026 terbuka lebar. Jadi kesimpulannya, Tim Guypens masih berhasrat membela Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia kembali kedatangan kabar menarik. Setelah banyak nama pemain keturunan Belanda muncul ke permukaan, kini giliran Laurin Ulrich, seorang gelandang muda berdarah Jerman Indonesia yang menyita perhatian publik. Laurin Ulrich diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Meski lahir dan besar di Jerman, darah merah putih tetap mengalir dalam dirinya, sehingga membuka peluang baginya untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Menariknya, meski baru berusia 20 tahun, Ulrich sudah tampil cukup impresif. Dari 6 laga yang dimainkan bersama Magdeburg di semua ajang, ia berhasil mencatatkan 2 assist penting untuk timnya. Dalam sebuah wawancara di kanal resmi FC Magdeburg, Laurin Ulrich mengaku mengetahui bahwa banyak penggemar Indonesia yang menginginkan dirinya bermain untuk skuad Garuda. Namun ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya masih bersama timnas Jerman kelompok umur. Meski demikian, Ulrich tidak menutup kemungkinan untuk mengenakan jersey merah putih suatu hari nanti.
Ia menekankan bahwa kesempatan itu bisa saja terbuka jika dirinya tidak dipanggil ke tim senior Jerman. Pernyataan Ulrich membuat para penggemar sepak bola Indonesia kembali optimis. Kehadirannya bisa menjadi tambahan tenaga besar bagi timnas Indonesia, khususnya di lini tengah. Dengan usianya yang masih muda, karirnya masih panjang. Jika nantinya jalan ke timnas Jerman senior tertutup, bukan mustahil Ulrich memilih membela tanah kelahiran kakeknya, Indonesia. Nama Pascal Struijk memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Apalagi Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Jika itu benar, Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Sebab Struijk memiliki darah Indonesia dan sudah lama diincar PSSI untuk memperkuat Garuda. Kehadiran Pascal Struijk tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh. Apalagi dia berlabel pemain serba bisa, karena dapat mengisi banyak posisi. Salah satu posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Struijk sebanyak 28 kali. Kala bermain di posisi tersebut, Struijk pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. Lalu Pascal Struijk juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Dia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Alhasil, Struijk pernah mengisi posisi gelandang bertahan dalam 18 pertandingan. Di posisi ini, dia pun bisa turut cetak gol, dengan catatan Sandy Walsh mencetak sejarah menjadi pemain Indonesia pertama yang meraih gelar juara di Liga Thailand. Sandy melakukannya bersama Buriram United. Tim asuhan Mark Jackson itu merengkuh gelar meski baru memainkan 25 pertandingan. Buriram sebenarnya baru akan bertanding melawan Ayutthaya United pada pekan ke-26 Liga Thailand. Namun, kekalahan yang dialami Bangkok United dari Nakhon Ratchasima membuat Buriram United sah menjadi juara. Dengan begitu, tidak ada tim lainnya yang bisa melampaui perolehan poin Buriram United. 3 tim pesaing lainnya, Port FC, Ratchaburi FC, dan Bangkok United tidak akan bisa lagi mengejar Thunder Castle, julukan Buriram. Sandy dikontrak Buriram pada awal tahun ini dari klub Jepang, Yokohama F. Marinos. Sejauh ini, pemain berposisi bek sayap kanan tersebut melakoni 27 pertandingan dan mencetak 3 gol. Pada musim pertamanya, Sandy langsung memberi gelar juara pada Buriram. Ini sejarah pemain Indonesia meraih gelar juara kompetisi kasta tertinggi Thailand. Pelatih timnas U17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto bertekad membawa skuadnya menjuarai Piala AFF U17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur pada 11-24 April. Menurut dia, pengalaman pemain yang sebagian besar berlaga di kompetisi Elite Pro Academy menjadi bekal penting dalam menghadapi tekanan pertandingan di level internasional. Bahkan, meski belum ada pemain yang tampil di tim senior, beberapa di antaranya telah merasakan atmosfer latihan bersama tim utama. Selain itu, dia menilai seluruh pemain telah menunjukkan kesiapan yang baik setelah menjalani rangkaian latihan menjelang turnamen tersebut. Menurut Kurniawan, perkembangan terlihat dari aspek mental bertanding serta kemampuan pemain dalam menjalankan instruksi tim pelatih. Dia pun menekankan pentingnya menanamkan mentalitas juara kepada para pemain muda sebagai bagian dari proses pembinaan jangka panjang. Ex-asisten pelatih Komo itu menyebut setiap pertandingan harus dipandang sebagai final agar para pemain timnas Indonesia memiliki motivasi tinggi untuk meraih hasil terbaik. Dia menambahkan, Piala AFF U17 juga menjadi bagian dari persiapan menuju kompetisi level Asia yang akan datang, Piala Asia U17 AFC 2026. Dia optimis timnya mampu bersaing dengan persiapan yang telah dilakukan sejauh ini. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste pada laga pertama mereka di Grup A Piala AFF U17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin 13 April 2026, pukul 19.30 WIB. Gelombang pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia kembali memanas. Kali ini, nama penyerang muda MacArthur FC, Luke Vickery, menjadi perbincangan hangat setelah dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi demi berseragam merah putih. Langkah ini sejalan dengan rencana pelatih John Herdman yang terus berburu talenta keturunan berkualitas di luar negeri. Luke Vickery memiliki koneksi emosional yang kuat dengan Indonesia. Garis keturunan penyerang 20 tahun ini berasal dari sang ibu, di mana neneknya lahir di Indonesia.
Kabar baiknya, proses administrasi dilaporkan tidak mengalami kendala berarti.